Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun al-muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang tenang penuh dengan kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia sebagai Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang mana segala bentuk amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, kami berwasiat untuk pribadi kami juga kepada para hadirin sidang Jumat sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melakukan apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang telah menjadi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu sekalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 110. Mari kita senantiasa sadar dan menyadari serta merenungi bahwa betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita bangsa Indonesia. Di tengah beragam gejolak musibah kelaparan, kesulitan ekonomi, kerusuhan dan kehancuran akibat peperangan di beberapa negara di belahan bumi ini, Indonesia senantiasa damai dan aman sehingga rakyatnya, warganya dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk dan tenang, tanpa gangguan dan tanpa ada yang mengganggu. Kita masih dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa sekuat tenaga berusaha bersama-sama mempertahankan sikap kondusif, damai dan sentosa ini untuk Indonesia dengan menjadi warga yang baik untuk negara yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan contoh sosok manusia yang mulia dan berbudi luhur di segala aspek bidang kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi maha penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia.
hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Rasulullah Muhammad SAW sosok yang sabar dan pemaaf jika diri pribadinya dihina dan diganggu. Namun jikalau agama Allah, agama Islam dan kaum muslimin, orang-orang Islam yang diganggu dan diperangi, maka atas nama jihad di jalan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling tegas dan lantang berdiri di depan melawan kezaliman. Namun sekalipun di dalam peperangan menindak kezaliman dan kemaksiatan di dalam Islam itu ada batasan dan aturan-aturannya. Dalam Islam, tata cara berperang melawan musuh diatur oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk menjaga keadilan, kemanusiaan, dan menghindari kerusakan yang tidak perlu. Perang hanya diperbolehkan dalam konteks membela diri, menegakkan kebenaran, atau dalam keadaan darurat yang mengancam keberlangsungan hidup umat Islam. Prinsip-prinsip utama dalam berperang dalam Islam diantaranya: yang pertama, niat yang benar. Perang yang harus dilandasi niat yang tulus membela agama, membela negara, atau menolong orang yang dizolimi, bukan untuk kepentingan duniawi dan hawa nafsu. Yang kedua, perang hanya boleh dilakukan setelah cara gagal upaya negosiasi perdamaian. Yang ketiga, perlindungan terhadap warga sipil, anak-anak, orang tua, orang sakit, dan orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Yang keempat, perlindungan terhadap lingkungan, tidak menebang pohon, merusak tanaman, atau mencemari air. Yang kelima, perlakuan terhadap tahanan perang dengan baik, tidak boleh disiksa dan diberikan hak-haknya. Dan yang keenam, pelarangan merusak fasilitas umum, bangunan, warga sipil, rumah ibadah, rumah sakit, sarana pendidikan, dan lain-lain. Namun sekarang ini prinsip-prinsip peperangan telah berubah dan dilanggar. Kita menyaksikan di media-media sosial begitu banyak peperangan yang terjadi, saling merebut kekuasaan dan kedaulatan negara, merampas hak-hak asasi manusia. Begitu banyak warga sipil yang menjadi korban, orang-orang tua yang kehilangan anak dan sanak keluarganya, anak-anak yang kehilangan orang tua dan masa depannya. Kehancuran di sana sini merata. Dan yang paling menyayat hati adalah peperangan tersebut yang menjadi korban adalah negara-negara Islam, yang korbannya mayoritas umat beragama Islam, negara Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, dan Palestina. Banyak umat Islam yang menjadi korban nafsu keduniawian, haus kekuasaan, dan kebencian terhadap Islam. Yang kita saksikan akhir-akhir ini, serangan-serangan terhadap warga Gaza, Palestina, bukan hanya karena ingin merebut kedaulatan negara Palestina saja, namun lebih dari itu adalah kejahatan hak asasi manusia, genosida merata terhadap kaum muslimin sipil. Apa bahayanya kaum wanita, ibu-ibu yang tua renta? Apa bahayanya anak-anak kecil yang balita? Apa bahayanya para penyandang cacat, disabilitas, atau difabel terhadap militer Israel la'natullah alaihim? Kaum lemah dibom di pengungsian, anak-anak dibom di sekolahan, warga sipil yang terluka dibom di rumah sakit. Bahkan mereka diserang lewat udara di saat-saat mereka mengambil paket bantuan di tanah lapang terbuka. Sungguh kejam perlakuan ini terhadap kaum muslimin, terhadap saudara kita seagama, terhadap kita sesama manusia. Bukalah mata kita, bukalah hati kita, turutlah berbela sungkawa, prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap mereka kaum muslimin yang terzalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, zalika ad'aful iman." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka ubahlah atau ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita turut berduka dan berbelasungkawa atas apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita umat muslim yang menjadi korban utama. Mari kita turut mensuarakan perdamaian, membantu dengan menyisihkan sebagian harta kita, dan sama-sama mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kejayaan, kebangkitan umat muslim di seluruh belahan dunia. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah wa innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabin. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍu 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'al muslimina Filistin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'al muslimina Filistin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'al muslimina Filistin. Wa saddid samlahum wa farriq jam'ahum wa qallib tadbirahum wa baddil ahwalahum wa kharrib bunyanahum wa qasir a'marahum wa zalzil aqdamahum wa qarrib ajalahum wa sagilhum bi abdanihim wa khudhhum aghza azizil muqtadirin. Ya qahar ya qahar ya qahar agisna 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 ahlik a'da'ana adrikna ahlik a'da'ana adrikna ahlik a'da'ana adrikna. Ya qahar ya qahar ya qahar ya hayyu ya jalal wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'ala dzikrihi yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.